hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak Bunda yang hebat, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 2. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama Bunda Desta. Yuk kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Mana di mana kelas paling oke? Kelas paling oke ada di kelas 5. Mana di mana kelas paling keren? Kelas paling keren ada di kelas 5. Kami siswa yang aktif, kami siswa yang hebat, kami semua anak solih solihah. Kami siswa yang aktif, kami siswa yang hebat, kami semua anak solih solihah. Kelas 5, hebat, hebat, yes. Sekali lagi, hebat, hebat, yes. Wah, kelihatannya anak-anak Bunda Desta sudah semangat nih untuk mulai belajar pada hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa untuk menyiapkan buku tematik tema 7. Lalu jangan lupa siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, kita langsung masuk saja ke materi kita hari ini, yaitu tematik tema 7 subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial budaya. Yang kedua, gerak dan tari. Oke anak-anak, langsung ke materi yang pertama, yaitu persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial budaya. Nah anak-anak, persatuan masyarakat Indonesia dapat terjadi karena masyarakat mengamalkan sikap rukun. Mengapa demikian? Seperti yang anak-anak ketahui, bahwa keragaman masyarakat Indonesia meliputi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati, kita dapat mempersatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Bagaimana agar kerukunan dalam masyarakat dapat terwujud? Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di sini Bunda tampilkan gambar contoh dari kegiatan masyarakat. Nah, kegiatan ronda malam dan kerja bakti adalah salah satu contoh adanya rasa persatuan dan kerukunan antar warga. Dengan adanya ronda malam menciptakan rasa keamanan untuk warga sekitar, sedangkan kerja bakti akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rasa kekeluargaan yang erat. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Salah satu contoh keragaman di Indonesia adalah keragaman budaya. Nah anak-anak perlu tahu bahwa budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun unsur-unsur dari budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup. Merupakan semua sarana dan prasarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Dan yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan wujud budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi. Dan yang kelima, kesenian. Kesenian adalah ekspresi manusia akan keindahan yang dapat dinikmati dengan mata maupun telinga. Yang keenam, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang lingkungannya. Dan yang terakhir adalah religi. Religi atau kepercayaan adalah sesuatu untuk keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Bagaimana anak-anak paham kan? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Nah, sebelumnya anak-anak Bunda perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, di sini ada contoh peristiwa dan contoh sikap yang harus kita lakukan jika mengalami peristiwa tersebut. Yang pertama, tetangga anak-anak melakukan tradisi adat yang menyambut kelahiran bayi. Adat atau kebiasaan tersebut tidak ada di keluarga anak-anak. Nah, sikap yang harus anak-anak pahami adalah anak-anak harus menghargai dan menghormati tradisi tersebut dan tidak mencelanya. Lalu contoh peristiwa yang kedua, anak-anak memiliki teman sekelas yang berbeda suku bangsa dengan anak-anak. Sikap yang harus anak-anak pahami, anak-anak harus tetap berteman tanpa membedakan, tetap menghormati teman sekelas walau berbeda suku bangsa. Bagaimana? Anak-anak sudah paham sikap yang harus kita ambil untuk menghadapi peristiwa keragaman di masyarakat? Oke, good job. Baik anak-anak Bunda yang hebat, kita langsung masuk ke materi kita yang kedua, yaitu gerak dan tari. Nah, anak-anak di sini apakah masih ingat apa itu gerakan pada tari? Baik, Bunda ingatkan ya anak-anak, gerakan adalah unsur utama dalam tari. Gerak dipadukan menjadi sebuah rangkaian tari yang indah. Gerakan tersebut meliputi gerakan tangan, kepala, kaki, dan badan. Gerakan berpengaruh pada properti yang akan digunakan oleh penari. Contohnya pada properti pada tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Para penari memakai properti pedang dan tameng. Nah, pada tari tersebut menceritakan tentang perlawanan pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang melawan musuh. Gerakan yang dilakukan seolah sedang berperang dengan musuh anak-anak. Baik anak-anak, perlu anak-anak ketahui ya bahwa setiap tarian daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan sendiri. Contohnya ada pada tarian yang Bunda tampilkan di slide. Apakah anak-anak tahu nama tarian tersebut? Tarian tersebut bernama Tari Dolalak dari Purworejo. Tari Dolalak terinspirasi dari perilaku tentara atau serdadu Belanda. Ciri khas tarian tersebut terletak pada pakaian yang digunakan yang mirip serdadu Belanda. Tari Dolalak dilakukan secara berkelompok anak-anak. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan ada tari yang termasuk tari tunggal, tari berkelompok, atau tari berpasangan. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang. Contohnya ada pada tari pendet dan tari merak. Yang kedua, tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Contohnya adalah tari saman dan tari piring. Yang ketiga adalah tari berpasangan. Tari berpasangan dilakukan oleh sepasang penari laki-laki atau sepasang penari perempuan atau 2 pasang penari laki-laki dan perempuan. Contohnya adalah tari serampang 12 dan tari golek merak. Baik anak-anak, bagaimana anak-anak? Paham kan untuk materi hari ini? Nah, ini tugas untuk anak-anak di rumah ya. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas pada buku tematik tema 7 subtema 2 halaman 147 nomor 1 sampai nomor 3. Kerjakan di buku paket ya anak-anak. Bunda yakin semua anak-anak pasti paham dan bisa mengerjakan tugasnya karena di teladan semua anak itu hebat. Sekian materi hari ini oleh Bunda Desta. Baik anak-anak, itu tadi materi tematik tema 7 subtema 2-nya. Bagaimana? Mudah bukan? Bunda yakin anak-anak semua pasti paham karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Bunda ingatkan ya untuk jangan lupa menyimak video wawasan di halaman website e-learning Sekolah Teladan. Lalu jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya.
Ingat pesan Bunda ya anak-anak untuk menjaga sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan tetap olahraga. Bunda Desta akhiri.